Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang alhamdulillah suasananya sejuk dan nyaman karena semalam habis hujan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan, nama saya Astiani, SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Sebagai host Praktikon kita pagi ini, menjelang siang untuk Bapak Ibu semuanya. Di materi kita kali ini berjudul yaitu mengatasi kecanduan gadget pada anak PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, dari judulnya aja ini sudah membuat kita kepo ya, atau penasaran bagaimana sih caranya anak-anak kita yang zaman PJJ ini selalu berhubungan dengan handphone, sampai kadang setelah belajar pun masih erat kaitannya dengan handphone, masih pegang handphone. Khawatirnya mereka jadi kecanduan. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai acara kita kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak moderator kita, yaitu Bapak Iqbal Mirandani Eshum dari SD Cibubur Indonesia, untuk mempersilakan Ibu presenter kita yang cantik, Ibu Ari Aryani dari Son MPD. Masya Allah. Kita pagi ini dan ada anak di era PJJ. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Astri Sanede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, anak-anak sekalian di pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Iqbal. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, ketabahan dalam menjalani lika-liku kehidupan yang masih penuh tanda tanya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah berkenan hadir. Bapak, Ibu, serta Ananda, saat ini penggunaan alat komunikasi tidak bisa lepas dari genggaman kita, baik orang tua, remaja, hingga anak-anak. Bahkan di era pandemi ini, penggunaan gadget lebih sering digunakan, baik untuk bekerja maupun belajar. Nah, apakah Bapak dan Ibu tidak merasa khawatir apabila menggunakan gadget terlalu lama atau berlebihan, terutama bagi anak-anak kita yang masih dalam pengawasan orang tua? Baik, Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, tentunya kita tidak inginkan melihat anak-anak kita atau adik-adik kita menjadi kecanduan menggunakan gadget, terutama di era pembelajaran jarak jauh. Berbicara tentang gadget, pasti memiliki banyak dampak, baik itu dari sisi positifnya maupun dari sisi negatifnya. Nah, oleh sebab itu, langsung saja kita sambut pemateri yang luar biasa ini. Kita sambut Ibu Ari Aryani dari MPD. Beliau akan mengupas tuntas cara mengatasi kecanduan gadget pada anak di era PJJ. Tangan untuk Bu Ari. Ya, terima kasih Pak Iqbal Mirandani atas kesempatannya memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi. Ya, baik. Ya, Bapak dan Ibu, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bapak sehat. Semoga Bapak sehat, kemudian yang Bu Asri sebagai host juga sehat, dan Bapak dan Ibu guru yang sudah sempatkan hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami pun sehat semuanya beserta keluarga besarnya ya. Ya, Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Ya, Ibu, terima kasih ya, Bu. Ya. Ya. Ibu, terima kasih telah menyempatkan hadir. Alhamdulillah, sepertinya para hadirin sudah tidak sabar nih Bu menunggu dari apa sih atau bagaimana sih mengatasi kecanduan gadget ini pada anak-anak, terutama di era PJJ.
saya persilakan kepada Ibu Ari untuk memaparkan materi ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Enggak Ibu. Ya, bagaimana layar saya sudah terlihat belum ya Pak? Sudah terlihat Ibu. Sudah ya. Ya, untuk materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai cara mengatasi kecanduan gadget pada anak di era pandemi sekarang ini. Ya, seperti kita ketahui saat ini gadget merupakan hal yang sepertinya harus dipergunakan oleh anak kita, termasuk kita sebagai seorang guru, orang tua juga, ya, menggunakan gadget adalah suatu hal yang wajib gitu sepertinya. Bahkan kadang ketika kita keluar rumah, ketinggalan gadget, harus balik lagi nih, seperti ada yang hilang dari diri kita. Ya, betul apa betul? Iya, betul. Ya, betul apalagi banget Bu, betul sekali. Bapak dan Ibu. Kemudian untuk di era pandemi saat ini memang mengharuskan anak-anak kita menggunakan gadget sebagai media pembelajarannya, dan mereka pun harus paham mengenai teknologi. Di sini ada gambar yang mungkin sering kita lihat, ya, entah itu ada di tempat umum ataupun mungkin anak kita sendiri ya Bapak dan Ibu semuanya. Di sini ada 4 orang anak yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Biasanya anak yang seperti ini dia sibuk belajar atau sibuk bermain game online. Kita sendiri kadang kurang paham. Tapi kalau dilihat dari ekspresinya, ada anak yang betul-betul serius melihatnya, mungkin dia membaca informasi yang sangat penting. Tapi ada yang senyum-senyum. Di sini kita timbul tanda tanya, sepertinya dia sedang bermain game. Ya, memang bermain game tidak dilarang Bapak dan Ibu. Sebagai orang tua pun kita tidak bisa melarang anak untuk tidak mendownload aplikasi game, tetapi hanya saja kita bisa membatasinya ataupun memberi waktu. Di era pandemi COVID-19 ini mengharuskan anak dan orang tua kita berada di rumah semuanya. Ada beberapa masalah yang tampak, seperti ada orang tua yang memperlakukan gadget sebagai sahabat anak ketika anak merasa bosan. Jadi orang tua memberikan ketika anaknya nangis ataupun anaknya marah, ini pegang gadgetnya atau pegang HP-nya. Nah, ternyata kurangnya intervensi orang tua pada dunia anak atau masalah orang tua dalam menghadapi anak, dan juga kejenuhan orang tua dan anak selama masa pandemi ini. Salah satu dari banyak upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, yaitu melaksanakan kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan menerapkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa secara daring ya Bapak dan Ibu. Dari upaya-upaya yang diterapkan untuk mengurangi penularan COVID-19, ini menimbulkan dampak yang signifikan di berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi, kegiatan sehari-hari, dan seluruh aspek kehidupan anak-anak kita. Nah, apakah ini terjadi di rumah kita? Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Ada seorang ayah yang sibuk dengan laptopnya, mungkin mengurusi pekerjaannya dari rumah. Ada seorang ibu yang sibuk menggunakan tabletnya, mungkin dia sedang membuat program pembelajaran atau persiapan untuk mengajar besok. Nah, ada anak-anak kita juga yang sedang sibuk untuk mengerjakan tugasnya, termasuk si kecil. Yang paling kecil di situ juga sibuk dengan gawai atau gadget yang dipergunakannya. Ya, walaupun mungkin kita semuanya sibuk dengan gadget kita, tapi jangan lupa untuk memiliki waktu yang intens untuk keluarga. Di sini psikososial anak. Selama masa pandemi yang mengharuskan untuk terus-menerus berada di rumah saja, hal ini tentu akan menimbulkan rasa bosan dan stres pada orang tua, terlebih pada anak. Oleh karena itu, orang tua harus mengerti bagaimana cara agar anak tidak bosan dan jenuh selama berada di rumah. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah dengan memenuhi kebutuhan psikososial anak. Psikososial berarti kan psikologi dan kehidupan sosial anaknya. Jangan sampai kita melarang anak untuk tidak bermain di luar,
karena khawatir banyaknya virus yang menyebar, tetapi di rumah pun anak tidak diajak main, malah justru didiamkan karena kesibukan kita. Di sini sebisa mungkin ataupun seefektif mungkin kita menemani anak tersebut ketika mungkin dia sedang bermain gadget ataupun sedang belajar. Di sini ada seorang ayah yang menemani putrinya sedang membuka layar gadgetnya. Jika orang tua sadari yang dibutuhkan anak hanya perhatian, intervensi orang tua dengan dunia anak, kasih sayang orang tua, rasa nyaman dan aman. Tidak hanya sebenarnya pada saat pandemi, akan tetapi sepanjang hidup anak. Mengingat saat ini, banyak orang yang memakai gadget setiap saat di waktu terjaganya, dan di mana saja serta kapan saja. Padahal, perilaku tersebut rentan memicu terjadinya kecanduan dan ketergantungan gadget. Ketergantungan gadget tersebut bukan hanya anak yang mengalami, tetapi bisa saja kita sebagai orang tua. Nah, di sini pendidikan jarak jauh. Nah, bahasa Inggrisnya yaitu distance education, adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Nah, pembelajaran elektronik atau e-learning, atau pembelajaran daring ataupun online, ini merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Apalagi di era pandemi saat ini, pendidikan jarak jauh wajib dilakukan, terutama pendidikan yang sifatnya SD, SMP, ataupun yang tingkat dasar maupun tingkat menengah ya, Bapak dan Ibu semuanya. Oh ya, untuk perguruan tinggi juga menerapkan pendidikan jarak jauh, karena khawatir adanya penyebaran virus yang semakin merebak. Oke, kemajuan yang terjadi dalam dunia teknologi, komunikasi, dan informasi ini memunculkan peluang maupun tantangan baru dalam dunia pendidikan. Peluang baru yang muncul termasuk akses yang lebih luas terhadap konten multimedia yang lebih kaya, dan berkembangnya metode pembelajaran baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, kemajuan teknologi dengan beragam inovasi digital yang terus berkembang juga menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggara pendidikan untuk terus menyesuaikan infrastruktur pendidikan dengan teknologi baru tersebut. Seperti kita pengajar ataupun guru di sini, teknologi sekarang semakin berkembang. Ketika kita hanya tahu tentang satu aplikasi, kemudian terus menerapkan kepada anak didik kita, pasti anak didik kita akan bosan. Misalnya kita hanya menggunakan Google Classroom saja. Setiap pekan, pertemuan, kita share tugas, materi dari Google Classroom, tanpa adanya perubahan. Anak tersebut akhirnya menjadi jenuh. Tapi jika kita menggunakan ataupun mengganti cara pembelajaran kita, misalnya tatap muka secara daring dengan aplikasi seperti ini, gitu, Google Meet, Zoom, anak tersebut juga akan melihat wajah gurunya. Oh, ternyata guru sangat memperhatikan saya. Ataupun ketika mengerjakan tugas, usahakan kita juga bisa mendampingi anak didik kita ataupun melihat secara langsung, menanyakan kabarnya dan lain sebagainya. Di sini ada ibadah yang dilakukan yang menggunakan jarak ya. Memang ketika pandemi saat ini bukan hanya pembelajaran saja yang diberi jarak, tetapi ibadah pun diberikan jarak atau memberi jarak, karena agar menyelamatkan kita semuanya, untuk menyelamatkan kita semuanya dari penyebaran virus COVID-19. Masing-masing yang biasanya bisa berkumpul di sini berjauhan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk karakteristik pembelajaran jarak jauh, ciri-cirinya biasanya pengajar dan peserta didik tidak berada dalam satu ruang yang sama saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian, penyampaian materi ajar dan proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi. Menekankan pada cara belajar mandiri, tetapi ada lembaga yang mengaturnya.
Kalau kita di sini adalah lembaga pendidikan. Keterbatasan pada pertemuan tatap muka, yang biasanya kita datang ke sekolah sepekan bisa sampai 5 hari gitu ya. Biasanya pertemuan tatap muka dilakukan secara periodik antara peserta didik dengan pengajar atau tutor. Fleksibel dalam proses pembelajaran, dengan kata lain, masing-masing peserta didik dapat mengatur waktu belajarnya sendiri, sesuai dengan ketersediaan waktu dan kesiapannya. Sekedar sharing, kebetulan untuk proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di sekolah saya tempat mengajar, di SMA Negeri 2 Tambun Selatan, itu melakukan tatap muka secara daring atau proses pembelajaran jarak jauh, itu satu pekan satu kali dengan satu kelas ya maksudnya ya. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia 4 jam, biasanya satu jamnya itu 45 menit. Sekarang difleksibelkan, jadi 1,5 jam atau sekitar 90 menit untuk satu pekan. Memang sepertinya dirasa kurang, tetapi dalam 24 jam sepertinya kita pun siap untuk menerima informasi dari anak ataupun pertanyaan dari anak. Bahkan kadang-kadang tugas anak pun disetorkannya tidak sesuai dengan waktu yang kita berikan. Tapi sebagai guru yang harus fleksibel pada era pandemi saat ini, walaupun di jam 11 malam mereka baru mengerjakan atau baru menyerahkan kepada kita gitu ya Bapak dan Ibu, tetapi sudah sewajarnya lah kita terima ataupun kita berikan apresiasi terhadap anak tersebut, ucapan terima kasih dan lain sebagainya, agar anak tersebut menjadi lebih semangat serta sehat. Nah, ini keunggulan dan kelemahan pendidikan jarak jauh. Keunggulan dari metode pendidikan jarak jauh antara lain, proses pembelajaran dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh keharusan pengajar dan peserta didik untuk berada di ruang dan waktu yang sama. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media pembelajaran menimbulkan biaya yang lebih rendah, baik bagi penyelenggara pendidikan jarak jauh maupun peserta didik. Materi ajar dan berbagai interaksi dalam bentuk tulisan yang dikemas secara digital memungkinkan peserta didik untuk dapat membaca kembali berulang-ulang informasi yang tercatat di dalamnya. Nah, tapi kelemahannya dari metode pendidikan jarak jauh banyak juga Bapak dan Ibu. Di antaranya, minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik memperlambat proses terbangunnya relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan. Juga rendahnya kontrol terhadap proses pembelajaran sebagai implikasi dari cara belajar mandiri yang menjadi titik berat dari pendidikan jarak jauh, serta keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dapat menggantikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung yang terjadi dalam pendidikan konvensional. Misalnya sinyal yang kurang bagus, ketika mati listrik atau mati lampu gitu ya, biasanya anak-anak juga mati juga tugasnya atau tidak terkirim juga tugasnya, entah dengan berbagai alasan, tidak bisa mengerjakan tugas atau wifi-nya mati atau mungkin baterainya tidak terisi dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh untuk proses pendidikan jarak jauh saat ini. KPI sendiri dalam pengawasan sudah menemukan beberapa anak memang terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa ternyata karena mengalami gangguan kesehatan secara psikologis. Ini diungkapkan oleh Retno dalam talkshow Nasib Siswa di Masa Pandemi yang disiarkan secara virtual di kanal YouTube MNC Trijaya Network pada hari Sabtu 23 Januari 2021. Gangguan terhadap kesehatan jiwa adalah menyangkut penggunaan gadget yang berlebihan. Gadget selain digunakan untuk PJJ, oleh anak banyak dimanfaatkan juga ternyata untuk bermain game online dan pornografi. Akibatnya menimbulkan kecanduan. Astagfirullahaladzim. Bahkan anak-anak ini tidak hanya membahayakan orang lain, tetapi membahayakan dirinya sendiri. Untuk beberapa kasus, anak itu kalau tidak diberi handphone, bahkan ada yang sampai membentur-benturkan dengan keras kepala dianya sendiri itu ke tembok. Nah, ini kata Di sini ada juga banyak orang tua yang akhirnya kalah atau mengalah terhadap anak dalam memberikan gadget. Bahkan ada beberapa anak yang melakukan tindakan membahayakan terhadap dirinya sendiri dengan cara merusak rumah. Ada anak yang sampai marah ya, Bapak dan Ibu ini karena tidak diberi gadget ataupun mungkin dipaksa gadgetnya diambil oleh orang tuanya. Akhirnya anak tersebut berteriak dan menangis.
Pandemi Corona atau COVID-19 membuat banyak orang melakukan aktivitas di rumah termasuk anak-anak kita. Anak-anak melakukan kegiatan belajar atau mengisi kegiatan hariannya lebih banyak dengan gadget, sehingga menyebabkan anak-anak kecanduan. Mengutip New 18, jumlah anak yang kecanduan gadget selama pandemi mengalami peningkatan. Ini berdasarkan hasil survei sampel dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Vikelon di Jaipur pada 203 anak. Dari jumlah itu, ditemukan ada sekitar 65% anak-anak menjadi kecanduan gadget dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, sebagian anak-anak mungkin akan menangis, marah, tidak mendengarkan orang tuanya saat diminta meninggalkan laptop, komputer, dan ponsel. Misalnya kita pinjam dulu ponselnya atau gadgetnya gitu kan. Tapi ternyata anak tersebut marah, anak kita sendiri marah terhadap kita. Penggunaan gadget pada anak-anak saat ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Meski alat elektronik ini dapat meningkatkan keterampilan kognitif anak, namun jika sudah menyebabkan kecanduan, game dan aplikasi bahkan yang mendidik sekalipun dirancang untuk menjaga minat penggunanya. Kecanduan mungkin terjadi pada anak-anak, terutama mereka dengan gangguan spektrum autisme yang memiliki berbagai minat terbatas, kata Kepala Psikolog Senior di Departemen Perkembangan Anak, Rumah Sakit Wanita dan Anak, Dr. Song Chimei, dikutip dari Health Exchange. Di sini ada anak juga yang sedang berteriak. Nih, tanda-tanda anak kecanduan gadget, biasanya mainnya lebih dari 6 jam. Mulai antisosial, mudah gelisah, jam tidur juga jadi semakin sedikit, sering membantah, entah membantah kepada orang tuanya, maupun membantah kepada tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian dia mulai berbohong. Misalnya kita tanya, kamu sedang apa? Mengerjakan tugas, tapi ternyata sedang membuka aplikasi yang lain, misalnya bermain game gitu ya. Dan juga tanda-tanda anak kecanduan gadget yang lain yaitu bisa mengganggu aktivitasnya, jadi malas makan, minum gitu ya. Nah, ini penting bagi orang tua untuk mencari tahu dan mengikuti perkembangan anak kita. Orang tua biasa saja terlena dengan suasana rumah yang sepi dan tenang ketika anak-anak asik bermain gadget. Aduh, alhamdulillah ya ketika kita pulang dari sekolah ataupun aktivitas yang lain, anak kita tidur di kamarnya. Ternyata kita tidak boleh terlena Bapak dan Ibu semuanya. Namun orang tua juga perlu memahami kalau anak berhak mendapat kasih sayang secara langsung dari orang tua, baik waktu untuk kumpul bersama ataupun mendapatkan stimulasi guna melatih perkembangan anak sesuai usianya. Untuk itu, penting bagi orang tua milenial nih seperti kita semuanya agar mencari tahu dan mengikuti perkembangan anak kita. Perluas wawasan agar orang tua semakin memahami apa yang sebaiknya dilakukan di masa pandemi ini, baik untuk anak maupun untuk ibunya. Salah satunya adalah dengan mengikuti kelas parenting. Jadi biasanya kan kalau kita mengikuti kelas parenting, misalnya di Instagram ataupun media yang lain, kita akan dapat informasi mengenai cara menjadi orang tua yang baik gitu ya. Aktif di komunitas atau memiliki jejaring pertemanan sehat yang bisa menjadi support system bagi orang tua. Nah, di sini ada pubing, ini mungkin pernah kita alami atau kitanya sendiri yang melakukan hal tersebut. Nah, pubing itu istilah di mana kamu tidak menghiraukan atau cuek terhadap orang yang ada di hadapanmu, dan malah sibuk sendiri dengan smartphone. Ini mungkin sering kamu lihat, bahkan juga kamu yang alami. Saat kamu sedang duduk di semeja dengan orang lain atau sedang rapat, tetapi semua orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Atau kamu tak menghiraukan percakapan orang yang ada di sebelahmu, karena matamu intens menatap layar ponsel. Siapa yang suka begini? Aduh, mungkin kita juga pernah ya, kadang kita suka tidak sadar melakukan hal tersebut. Semoga kita bisa mengurangi pubing seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasi jika anak terlanjur kecanduan gadget? Ternyata, ini bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Yang pertama, orang tua harus lebih banyak berinteraksi dengan anak. Luangkan lebih banyak waktu untuk anak. Kemudian, tidak hanya memerintah saja, tapi orang tua ikutlah berperan aktif mengisi kegiatan bersama anak-anak. Misalnya kita memerintahkan anak untuk melaksanakan ibadah gitu, kita hanya perintah saja, tapi kitanya sendiri tidak ibadah ataupun tidak melakukan sholat misalnya gitu ya.
ikutlah berjamaah misalnya sama anak ya, kita jadi imamnya, ataupun mungkin anak tersebut kita siapkan sajadahnya gitu ya, supaya anak bisa merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, di sini kalau anak suka YouTube atau main game, aplikasi itu bisa di-uninstall dulu selama sebulan supaya sebagai latihan. Atau mungkin ketika sedang belajar YouTube atau main gamenya itu di-uninstall terlebih dahulu, baru nanti setelah selesai belajarnya install kembali. Ataupun mungkin ada cara lain dari bapak dan ibu untuk anak tersebut mengurangi nonton YouTube-nya dan bermain gamenya. Kemudian orang tua bisa mencari tahu apa yang disukai anak. Disitulah orang tua bisa lebih terlibat dengan kegiatan anak. Karena kita sering berada di rumah, kita menjadi paham dengan kesukaan anak. Misalnya kalau anak perempuan biasanya senang bermain congklak gitu ya. Kan sekarang bahkan sudah jarang gitu ya bermain congklak. Kita bisa memperkenalkan permainan itu dan ternyata menarik, apalagi kalau kita ikut bermain bersama anak. Jangan sampai kita melarang anak untuk melihat gadget ataupun mengurangi penggunaan gadget, tapi nggak ada mainan di rumah gitu ya. Tapi carilah tahu apa yang menjadi kesukaan anak, kemudian kita usahakan ada di dalam rumah kita. Kalau anak suka main tembak-tembakan, ikut main perang-perangan. Kalau anak kita misalnya suka dengan bermain robot, boleh kita bermain peran, main robot-robotan dengan anak. Nah, proses ini bisa melatih emosi anak ternyata Bapak dan Ibu. Anak perlu belajar mengatur waktu dan juga emosinya. Dengan begitu, anak kita bisa mengetahui mana yang prioritas bagi dirinya. Di sini ada aturan memberikan gadget pada anak. Di usia 0 sampai 18 bulan, ini sama sekali tidak boleh diberikan gadget. Kecuali untuk berkomunikasi, misalnya kita bertanya kepada pengasuhnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi anak tersebut jangan sampai memegang gadget ya, karena biasanya ini lagi senang memasukkan mainan atau benda ke dalam mulutnya, khawatir gadgetnya itu ketelan ataupun mungkin bukan ketelan ya, artinya gadgetnya itu justru malah merusak sinyal di dalam otak anak kita yang masih bayi. Kemudian di usia 8 sampai 24 bulan, jika ingin memberikan gadget, dampingi bayi. Tapi sebaiknya tidak dikenalkan dahulu di usia sebelum 2 tahun Bapak dan Ibu. Sebaiknya nggak usah tahulah anak tersebut. Jadi kalau misalnya depan anak, kita sebaiknya mengurangi gadget. Kemudian di usia 2 sampai 5 tahun, ini durasi screen time maksimal 1 jam per hari dengan konten yang sesuai usianya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ketika di sini kita biasanya sebelum tidur dan setelah bangun tidur ada yang selalu kita pegang. Tapi jangan pergi tidur dan bangun pagi itu memandangi layar smartphone terlebih dahulu. Nah, lakukan ini sebagai gantinya. Ada tips nih Bapak dan Ibu. Sebaiknya sebelum tidur itu biasakan untuk menulis jurnal atau buku harian atau catatan pengeluaran hari ini. Nah, sebagai ibu yang baik kan kita lihat nih pengeluaran hari ini apa aja gitu kan. Kemudian kita bisa membaca buku. Kemudian yang dilakukan sebelum tidur agar tidak memandangi layar smartphone terus, matikan lampu dan nyalakan lilin aromaterapi. Quality time dengan dirimu dan pikiranmu sendiri. Terus bisa juga ngobrol dengan orang rumah, misalnya dengan anak-anak kita dan suami gitu ya, Bapak dan Ibu, ataupun Bapak dengan istri gitu, bertanya aktivitas apa hari ini, bagaimana dengan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi quality time bersama keluarga itu bisa dilakukan sebelum tidur agar kita bisa mengurangi mata kita ketika melihat smartphone. Jadi kita mengurangi hal tersebut dengan melakukan hal yang baik sebelum tidur. Kemudian setelah bangun tidur, supaya kita nggak langsung lihat layar smartphone, yaitu pertama kita lakukan stretching, ya gerak-gerakin badan kita lah gitu, tangan kita, tubuh kita gitu ya, olahraga kecil. Bisa juga kita minum segelas air putih, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian kita menyiapkan sarapan, atau bisa juga langsung mandi dan sikat gigi. Setelah itu ya boleh sambil periksa smartphone yang kita miliki atau gadget yang kita miliki. Nah, di sini agar anak tidak kecanduan gadget selama melakukan aktivitas di rumah saja. Kita bisa nih Bapak dan Ibu, kita buat kesepakatan dengan anak. Diskusikan dengan anak berapa durasi penggunaan gadget per hari.
Apa saja yang boleh diakses dan apa konsekuensinya jika anak melanggarnya. Terapkan aturan dengan konsisten. Jadi kita ngobrol dulu sama anak. Kebetulan anak saya 4 yang sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, 3 kakak-kakaknya kebetulan. Jadi ketika mereka PJJ di hari Senin, itu gadgetnya sudah saya berikan gitu ya. Makanya ketika waktu libur seperti ini, saya suka memeriksa aplikasi-aplikasi yang dimilikinya. Kemudian waktu bebas gadget. Sepakati waktu dan lokasi bebas gadget. Misalnya ketika makan, berkumpul dengan keluarga, dan 30 menit sebelum tidur, usahakan tidak ada gadget di antara kita. Kemudian, kita juga bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak dan orang terdekat kita. Kendalikan penggunaan gadget kita. Tingkatkan kualitas dan kuantitas interaksi dengan anak. Jadi dengan membaca buku, mendongeng bersama, ataupun ngobrol bareng. Nah, itu bisa menjadikan contoh untuk keluarga terdekat kita supaya kita tidak banyak menggunakan gadget di rumah. Kemudian, alternatif kegiatan. Alternatif kegiatannya di sini jangan hanya melarang, berikan alternatif kegiatan seru bagi anak. Misalnya ikutan rekreasi seru di rumah. Ya, misalnya kita memasak masakan yang seru. Kebetulan anak saya yang pertama perempuan, jadi dia senang sekali sekarang memasak gitu ya, lihat di TV gitu cara-cara memasak ataupun di gadgetnya. Coba mah buat ini bareng-bareng yuk mah. Nah, itu dia sudah sangat senang sekali seperti itu. Ataupun mungkin bagi bapak, seorang bapak yang senang sekali memancing, nah bisa mengajak anaknya untuk memancing di luar, tapi kita lihat juga di lingkungan tempat tersebut ramai atau tidak gitu, atau aman atau tidak buat anak untuk dibawa ke sana gitu ya. Ada yang namanya diet dan detox diet. Jadi bukan hanya supaya langsing. Ada diet. Ini adalah tindakan seseorang melakukan pengaturan diri dalam penggunaan diet, yaitu hanya mengonsumsi muatan dari dunia maya yang bermanfaat dan juga dalam batasan waktu yang proporsional. Jadi bisa nih kita diet ya. Sementara detox gadget adalah kegiatan seorang untuk berpuasa tidak menggunakan gadget selama periode waktu tertentu dan mengisi waktunya yang tanpa gadget tersebut dengan lebih banyak kegiatan fisik dan kegiatan sosial. Tapi kan kalau sekarang kebetulan di era pandemi ini kegiatan sosial semakin berkurang, jadi kita bisa melakukan kegiatan sosialnya justru dengan orang-orang yang ada dalam rumah. Kemudian kegiatan diet dan detox gadget ini ternyata membawa pengaruh positif terhadap jiwa seseorang. Setidaknya berdasarkan survei pada masyarakat di Amerika Serikat dan Inggris, orang-orang yang melakukan diet dan detox gadget ini hidupnya menjadi lebih bahagia dan terbebaskan dari beban. Nah, di sini juga ada tips yang bisa diberikan agar anak tidak kecanduan gadget, yaitu kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik. Sediakan perlengkapan untuk berkreativitas, misalnya alat-alat lukis, kemudian permainan yang seru, ya mungkin alat olahraga buat untuk anak-anak kita yang masih kecil, misalnya ring basket dan lain sebagainya, ataupun mungkin permainan kita bikin playground di rumah gitu ya, tempat anak untuk di situ bermain boneka dan lain sebagainya gitu kan, jadi kita sambil menemani. Kemudian bisa juga kita tumbuhkan kecintaan membaca buku pada anak. Kita buat perpustakaan kecil, buku-buku yang disukai oleh anak. Ketika mungkin ada buku keluaran terbaru, kemudian kita baca resensinya di depan anak, kemudian anak suka, tak ada salahnya kita membeli buku tersebut untuk anak tersebut bisa membacanya di rumah. Kemudian perkenalkan anak dengan aktivitas luar ruangan. Jadi karena sekarang sedang pandemi, mungkin bisa di teras rumah gitu ya Bu, Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga bisa sambil mengobrol tentang apa sih yang akan dilakukan setelah pandemi berakhir. Kemudian cita-cita anak tersebut. Kemudian mungkin kalau misalnya sudah agak besar sedikit gitu ya, sudah remaja, akan ditanya di mana kira-kira kamu akan kuliah. Kemudian tempatnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita kenalkan kepada anak.
Kemudian beri batasan waktu penggunaan gadget. Jadi untuk membatasi waktu bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya pun juga membatasi waktu penggunaan gadget secara bersamaan. Nah, ini cegah kecanduan gadget pada anak sekarang, dampingi penggunaan dan interaksi anak dengan perangkat teknologi tersebut. Hal ini menjadi salah satu bentuk motivasi dan dukungan orang tua secara nyata untuk pendidikan anaknya. Jadi kita semuanya bisa mencegah kecanduan gadget tersebut dengan cara mendampingi anak terus. Psikologika menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab berarti membatasi penggunaannya supaya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Harus pandai-pandai menyaring informasi agar terhindar dari risiko gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Ternyata kalau kita terlalu sering membuka gadget juga akan menyebabkan kita cemas, depresi, apalagi kalau misalnya sudah menyangkut tugas-tugas sekolah atau keguruan gitu ya, pengajar kita gitu ya. Kadang-kadang, oh ini harus kumpulkan secepatnya dan lain sebagainya. Kalau ternyata kita belum ada persiapan dan lain sebagainya, akhirnya menyebabkan kecemasan. Ya, Bapak dan Ibu, sepertinya itu materi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Di sini sebagai orang tua, kita memang harus bisa menemani anak-anak kita, apalagi dalam proses pembelajaran jarak jauh di era pandemi seperti saat ini. Ketika anak kita batasi untuk penggunaannya, sebagai orang tua pun kita harus bisa menemani anak kita dalam proses kesehariannya, dalam proses belajarnya, dalam proses bermainnya. Seperti itu Bapak dan Ibu guru, serta mungkin jika di sini ada adik-adik mahasiswa dan pelajar, barangkali saya akan serahkan untuk berikutnya ke moderator kita, Akang Iqbal Mirandani. Silakan Akang Iqbal. Oke, baik. Terima kasih Ibu yang telah memaparkan materinya. Nah, ternyata banyak sekali ya Bu dampak baik itu sisi positif atau negatifnya dalam menggunakan alat komunikasi gadget. Nah, Bu, mungkin sambil menunggu ini pertanyaan, apabila Bapak-bapak, Ibu-ibu serta anak-anak sekalian mempunyai pertanyaan atau kirim pertanyaannya di chat room. Nah, nanti setelah itu saya akan bacakan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Ibu moderator, Ibu presenter. Baik Ibu, mungkin saya menunggu nih Bu dari audiens. Saya boleh bertanya Bu? Boleh Pak. Oke. Boleh Pak Iqbal, silakan. Oke, siap ya. Nah, tanya Bu, bagaimana sih cara kita selaku orang tua mengawasi anak-anak menggunakan gadget? Apalagi seperti yang kita ketahui, bahkan ketika kita ingin mengawasi anak-anak dalam menggunakan gadget, tapi kita sendiri malah overtime gitu Bu dalam menggunakan gadget itu sendiri Bu. Mungkin itu pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Iya. Bertanya ya, memang ketika kita di rumah gitu ya, kadang kita sendiri kendor dalam mengawasi anak kita dalam penggunaan gadgetnya, karena kita pun sibuk dengan penggunaan gadget kita dalam tugas keseharian kita. Nah, ada waktu tertentu mungkin, misalnya seperti akhir pekan seperti ini, ada baiknya ketika anak tersebut di jam-jam tertentu kita buat kesepakatan, misalnya, Kak, bagaimana kalau dari jam 8 sampai jam 12 gadgetnya simpen dulu ya, gitu kan, seperti itu. Kemudian sama nanti mama sama bapak juga akan menyimpan gadget gitu kan, kecuali kalau mungkin ada tugas. Kalaupun kita misalnya ada tugas, kita fleksibel gitu ya, misalnya anak mah ternyata ini tugasnya harus dikumpulkan hari ini misalnya, jadi harus menggunakan gadget, boleh silakan, sambil kita pun lihat apa yang ada dalam
gadget yang dimiliki oleh anak kita gitu kan. Aplikasi-aplikasi apa saja yang di-download, kemudian kapan penggunaannya gitu kan. Jadi untuk pengawasannya itu bisa sewaktu-waktu, misalnya kita buat kesepakatan, boleh nggak kalau hari Sabtu jam sekian gadgetnya dipegang dulu sama mama, bukan apa-apa sih, mama mau periksa aja aplikasinya gitu. Jadi kita sendiri jangan sampai berbohong juga ke anak, misalnya udah sini mama pegang gitu kan, jangan seperti itu juga kita memaksanya. Tapi kalau anak tersebut mengizinkan, silakan. Berarti memang biasanya kalau anak mengizinkan nggak ada aplikasi yang aneh-aneh ya Bapak dan Ibu ya. Nah, lebih baik memang kita izin dulu terhadap anak kita. Nah kalau misalnya anak kita memberikan, kemudian dia senang, bahkan setiap akhir pekan dia memberikan gadgetnya dan secara ikhlas gitu ya, memeriksakan nih, bahkan dia sendiri di depan kita, ini nih mah nih aplikasi-aplikasi yang sudah saya download, ini permainan juga ada mah, Free Fire, nggak apa-apa ya, tapi mainnya kok setelah jam belajar gitu kan, bener nggak setelah jam belajar? Bener kok, coba lihat nih, kita lihat jam-jam berapa saja yang dia buka aplikasi tersebut ya. Tapi kita juga nggak bisa misalnya melarang anak bermain, ataupun jangan sampai nih anak nggak ada aplikasi media sosialnya gitu kan, ataupun permainan gamenya tidak ada dalam gadgetnya gitu. Anak tersebut akhirnya tidak tahu teknologi ya, itu juga sangat berbahaya juga untuk zaman sekarang. Seperti itu Pak Iqbal. Oke Bu. Pak Iqbal, anaknya baik. udah Terima berapa kasih, Pak Iqbal? Bu Ari. Enggak, ini mah saya hanya ini sharing aja. Ya, Pak. Saya belum nikah Bu, baru lulus kuliah. Iya Pak Iqbal. Iya. Nah di sini ada pertanyaan nih Bu dari Bu Nani Nuraini. Bu Ari mau bertanya, kadang dilema di satu sisi harus mengajar, nah supaya anak saya yang kecil tidak mengganggu, terpaksa saya berikan HP. Akhirnya sekarang sampai begitu, lihat saya buka laptop, anak saya minta HP, itu kira-kira gimana ya Bu? Iya betul. Nah mungkin di sini Ibu Nani mungkin belum mungkin ya, satu sisi beliau ingin mengajar, tapi satu sisi anaknya harus diawasi, tapi dengan cara diberikan gadget, mungkin seperti itu ya Bu Nani. Nah mangga Ibu untuk dijawab. Ya, terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Ya, untuk dilema kita di rumah, yang bekerja dari rumah, agar anak tersebut anteng gitu istilahnya ya, kita kadang memberikan kita kadang memberikan reward gitu agar anak tersebut diam. Ternyata anaknya malah ketagihan kalau diberi gadget gitu ya. Nah kalau untuk hal tersebut sebaiknya kita ganti perhatian anak, jangan gadget yang diberikan, mungkin makanan-makanan yang dia suka. Ataupun mungkin kita kalau sudah tahu besok nih kita mau ngajar hari Senin gitu kan pagi-pagi, nah biasanya anak tersebut sibuk untuk meminta gadget, kita alihkan dengan cara punya permainan yang baru dan seru yang dia inginkan. Kita belikan mainan gitu ya, kalau ketika kan banyak permainan-permainan yang bagus juga sekarang gitu yang kebetulan anak kita suka gitu kan. Beli mainan ini yuk, boneka yang ini lagi bagus nih, ngetren nih gitu kan. Tapi nanti kalau mama belikan, kamu main ini pada saat mama belajar atau mengajar gitu ya. Kesepakatan seperti itu bisa kita terapkan. Atau mungkin kalau misalnya anak tersebut supaya lupa dengan gadgetnya, kita bisa beralasan kalau gadgetnya kita pergunakan untuk proses pembelajaran. Aduh, gadgetnya mama pakai dulu ya, mama ini lagi WA sama teman mama. Nah kamu di sini makan dulu nih, mama udah siapin makanan yang kamu suka, minuman yang dia suka, ataupun mainan-mainan yang anak tersebut suka. Kalau ternyata anak tersebut memang butuh teman, kakak ataupun adiknya bisa menemani untuk bermain bersama. Seperti itu Bu Nani, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Nani. Sama-sama Bu Nani, kita sebagai seorang ibu mendidik juga siswa, mendidik juga anak kita di rumah, rangkap double sekarang tugasnya. Mantap, perjalanan seorang ibu ya dalam mendidik dan juga mengedukasi anak-anak gitu. Siap Ibu. Nah kemudian ada lagi nih Bu pertanyaan Bu.
dari Ibu Sinda Mulyani. Pertanyaannya, kadang ada orang tua yang bercerita kepada saya, maksudnya ke Ibu Sinda ya, yang bangga gitu Bu, apabila anaknya yang masih balita, dia dikasih gadget dan bisa mengoperasikannya sendiri nih. Bagaimana Bu menurut pandangan Ibu tentang penggunaan anak-anak yang masih balita ya, dia sudah bisa main HP sendiri nih, apakah ada dampaknya mungkin Bu? Ya, dan juga orang bangga Ibu bisa main HP lo Bu, gitu. Iya, bangga Kali gitu hal ya. itu terjadi juga sih di daerah saya pun seperti itu Bu. Oh iya. Iya, betul, bangga betul. Bu. Ya ada juga kebetulan saya juga mengalami hal tersebut Bu Sinda. Sama ya, kita ibu-ibu perumahan ataupun ibu-ibu yang di rumah saat ini. Ada ternyata orang tua yang bangga sekali ketika anak tersebut menggunakan gadgetnya. Bahkan kalau misalnya dia gadgetnya aplikasi terbaru atau keluaran terbaru, bisa bermain game dengan sangat luar biasa, bahkan mungkin bisa mengalahkan orang tuanya dalam penggunaan aplikasi yang ada. Nah, memang kita tidak bisa ya melarang ibu tersebut, harusnya ibu tidak seperti itu, tidak bisa juga. Tetapi kita bisa memberikan contoh kepada ibu tersebut tentang penggunaan permainan yang menarik buat anak kandung kita sendiri gitu, atau anak yang di rumah kita gitu kan. Misalnya, oh anak saya lebih suka bermain congklak daripada bermain jet-jet, ataupun anak saya ini suka bermain boneka Barbie, ataupun anak saya suka bermain tembak-tembakan nih, kebetulan senjata yang baru nih, mobil-mobilan juga, ataupun mungkin permainan-permainan yang lain yang bisa juga kita banggakan di depan ibu tersebut gitu ya. Sekarang itu penggunaan gadget bisa merusak mata ternyata. Mungkin kita alihkan omongan-omongan tersebut yang bisa membuat ibu tersebut menjadi sadar bahwa seharusnya bisa membatasi waktu terhadap penggunaan gadget untuk anaknya. Karena gadget itu kan bukan hanya merusak otaknya kalau terlalu sering, tapi juga bisa merusak fisiknya. Misalnya anak tersebut menjadi bongkok gitu ya, karena terlalu duduk yang sangat berlebihan, terus-menerus gitu ya. Kemudian bisa juga matanya yang menjadi kurang dapat melihat secara jelas kalau terus-menerus menatap layar biru dari gadgetnya. Begitu Bu Sinda, kita sendiri saja yang membanggakan anak kita di depan orang tersebut. Jadi sungguhnya anak kita juga pasti banyak kelebihannya ya. Terima kasih Bu Sinda atas pertanyaannya. Semoga kita bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak kita di rumah dalam penggunaan gadget ataupun dalam keseharian seperti itu. Kalau anak tersebut senang main karet, kita ikutan main karet, loncat-loncatan sambil olahraga katanya gitu. Malah saya sekarang menyiapkan mainan-mainan yang tradisional buat anak-anak saya. Jadi saya merangkai sendiri karet yang rambut yang gelang itu, yang buat bungkusan gado-gado. Saya beli, kemudian saya rangkai yang dulu adalah permainan seru buat kita ya mungkin ya. Tapi anak-anak sekarang ternyata nggak tahu main karet gitu kan. Tapi dengan belajar di rumah atau PJJ atau era pandemi seperti saat ini, saya memperkenalkan main karet, kemudian juga congklak. Kemudian juga kalau misalnya kita ada main bola bekel. Bola bekel juga bisa kita perkenalkan kepada anak kita di rumah gitu ya. Atau saya menyiapkan kalau untuk anak yang laki-laki itu menyiapkan ring basket, jadi anak tersebut bisa ada waktu-waktu tertentu menggunakan ring basketnya. Ya kadang memang di rumah dia lebih seru bermain bersama saudara-saudaranya. Kebetulan saya ada 4 anak di rumah, rame gitu ya. Dia lebih seru bermain dengan saudara-saudaranya, berantem dan lain sebagainya, berteriak-teriak. Tapi memang hal tersebut tidak bisa juga kita larang, daripada mungkin dianya diam bermain gawai, atau pilih rame kondisi rumah, tapi pada jam tertentu gawai free ataupun tidak ada gawai di antara kita sekeluarga gitu kan. Kecuali mungkin ada waktu tertentu yang bisa kita terapkan untuk anak kita menggunakan gadgetnya ataupun gawainya seperti itu. Silakan. Terima kasih Bu Sinda. Oke, bagaimana Bu Sinda dengan pemaparan dari Bu Ari? Dapat dipahami Ibu? Ya, oke ya. Nah, Ibu Ari, ini kita masih ada waktu lagi 7 menit. Bagaimana Bu, mau dibuka sesi tanya jawab lagi Bu? Silakan, boleh ya.
Oke ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaannya di kolom chatroom ya. Nah, untuk informasi tambahan juga, Ibu Aryani Darsono MPD, beliau mengajar di SMA Negeri 2 Tambun, betul Ibu? Betul Pak. Iya, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, gitu ya. Nah, saya pun ada mungkinnya sedikit ice breaking nih. Ya. Kadang saya gunakan untuk mengajar di anak-anak. Ibu-ibu, bapak dan bapak-bapak tahu kan lagu alfabet ABCD? Betul Pak, tahu. Iya, kayak gimana tuh Pak? Oke, yang ABCD gitu ya. Oh iya iya. Nah, tapi sekarang kita lagunya pakai gerakan tangga nih Bu, untuk melatih kerja kita, supaya melatih otak kerja kita ya, supaya kita bergerak nih meskipun kita di rumah nih ya. Bergerak ya Pak. Oke ya. Oke, saya akan berikan contohnya ya nih. CONUT NUT. Nah, gitu ya. Oke. Boleh Pak ya? Gimana Pak? Siap ya, pakai jari, pakai tangan. Berarti ya, layarnya nyala semuanya dong Pak ya? Oke. Oh, boleh layarnya tahun ini nyala ya, supaya kita bisa lihat ya. Ayo sudah? Ya Pak. Dinyalakan. CONUT NUT. Nah, gitu ya. NUT gitu ya Pak. Saya pakai tangan satu ya Pak. Bagus belum? Coba nih. Kalau sudah lagi sekali lagi. Siap ya. 1, 2, 3. NUT. Nah, gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu melatih konsentrasi ya. Berarti bisa kita lakukan di rumah juga Pak ya, itu ya? Iya, betul. Melatih konsentrasi juga sama anak-anak Bu, gitu. Iya. Terima kasih Pak Iqbal. Oke, siap. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Sepertinya sudah cukup Pak Iqbal. Sudah cukup ya, baik. Saya akan saya akan menyimpulkan hasil dari webinar pagi menjelasnya hari ini. Pertama, kita harus mengawasi apa yang anak kita lakukan di rumah, meskipun dia menggunakan HP, tapi pastikan kita selaku orang tua bisa mengawasi, bahkan mengedukasi anak-anak, dan juga memberikan rules yang boleh dilakukan ketika mereka di rumah dan juga menggunakan HP. Dan supaya anak-anak menjadi kecanduan dalam menggunakan HP. Karena seperti yang kita ketahui pun dampaknya lumayan ini juga ya, untuk kesehatan, baik itu untuk mentalnya maupun otaknya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah, acara webinar hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aryani Darsono MPD atas pemaparan materi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan banyak manfaatnya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa juga. Amin. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan hadir. Insya Allah selesai acara ini kita semua mendapatkan ilmu dan mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Bang Mirandani pada webinar pagi hari ini pamit undur. Maaf atas kekurangannya, segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Iqbal selaku moderator
yang luar biasa, sedikitnya pas seru. Dan terima kasih juga terutama untuk ibu cantik kita, Ibu Ari, yang sudah memberikan presentasi materinya yang luar biasa ya, pencerahan kali bagi saya, bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang memiliki anak kecil di rumah ya Bu, itu luar biasa sekali pencerahannya untuk kami, masukannya ya. Jadi memang kita harus banyak-banyak melakukan apa ya Bu ya, meminimalisir handphone terutama ya Bu ya, gadget gitu, untuk apa namanya, iya, untuk kebersamaan kita dengan keluarga, dan itu sulit sekali. Jadi memang kita harus belajar puasa handphone tadi Bu ya, dan diet handphone gitu ya. Mudah-mudahan saya juga harus diet makanan dan diet handphone juga berarti ya Bu ya dari sekarang. Itu luar biasa Bu Ari, luar biasa ya, materinya sangat menginspirasi sekali. Saya selaku host mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara ini, baik tim kami maupun para audiens tadi yang sudah bertanya ya, Ibu Sinda, Ibu Lani dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah saya ucapkan acara ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi, dan juga presence yang tadi sudah saya sampaikan di chat jangan lupa diisi. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup acaranya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas semuanya perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap Ibu Ari. Mantap, Ibu Ari mantul. Mantul.